غرباء 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din, 'allimna ta'wil waj'alna hudatan mahdina ghairal dhallin wala mudillin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadza anil aqidah. Amma tashri'u huwa sanul ahkamil lati yatawakha minha tanzimu hayatil mujtami'i wal fardi wal mafrudu ay yakuna litatawwuriz zamani wal ikhtilafil umami wal aqwami athara fi tatawwuri tashri'i wa ikhtilafihi bisababi anna asla fikratit tashri'i qa'imun ala asasi ma taqtadihi masalihul ibadi fi dunyahum wa akhiratihim. Hadza ila anna bi'sata kulli minal anbiya'is sabiqina kanat khassatan bi ummatan muayyanatan wa lam takun amatan linnasi kullihim. Fakanatil ahkamut tasyri'iyyatu mahsuratun fi itari dhaiki hasbama taqtadhihi halu tilkal ummati bi khususiha. Jadi tanya kali pembahasan dilikat tentang masalah sesungguh Nabi Muhammad merupakan penutup bagi segala nabi dan hubungan antara Nabi tanya dengan Nabi-Nabi terdahulu dari sisi agama. Sesungguhnya kesimpulan dari pembahasan yang kana bahawa hana bertolak belakang antara agama yang demi oleh Nabi kitanya dengan Nabi-Nabi terdahulu. Hanya saja yang berbeza syariat. Adapun masalah tauhid itu sama karena tauhid berupa khabar. Yang kekan khabar, kalau memang khabar pertama itu betul, kemudian awak tega berkhabar le orang kedua di atas kasus yang sama juga khabarnya betul, haba set, melazimilah kepada orang yang gepegah tak set kan yang berlawanan. Kecuali jika berlawanan, maka salah satu yang betul, yang lain salah. Adapun yang tak yakin dia tanya bahawa tauhid yang gemel oleh Nabi-Nabi terdahulu semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa itu tauhid yang benar. Yang benar iaitu Allah itu satu. Menancit tauhid yang gemel oleh Nabi tanya tentang Allah itu iaitu benar. Benar juga Allah itu satu. Berarti soal tauhid itu sama. Hana bertolak belakang karena tauhid ataupun akidah sifatnya ikhbar ataupun khabar. Kalau khabar pertama betul, maka yang kedua adalah betul. Berarti antara pertama dan kedua tidak berbeda karena kedua-duanya khabar yang betul. Nyan hadza anil akidah. Ini itu daripada akidah yang sabuh. Adapun syariat, pensyariatan, dia syariat merupakan ketentuan hukum. Hukum allati yang berfungsi daripadanya hukum oleh mengatur kehidupan secara mujtami, secara pedagang bernegara, bermasyarakat, wal fardi, dan kehidupan secara individual. Jadi yang berkaitan dengan hukum, ada yang berkaitan dengan syariat adalah hukum-hukum yang berfungsi mengatur hidup. Fungsi untuk mengatur ketentuan hidup, baik cara mudik secara rame-rame mujtami ataupun secara fardi individualnya mandum gehatu ngele hukum kepada hukum yang mengatur tata cara hidup secara berkumpul secara universal ataupun secara individual yang kenyang syariat. Maka menyahnya syariat wal mafrudu ayyakuna ditatawuri zamani
Bermula yang difardukan, yang ditakdirkan bahawa adalah karena perubahan zaman, kemajuan zaman, dan karena berbeda umat, berbeda kaum, itu membekas ia pada perubahan syariat dan pada berbeda-beda syariat. Dengan sebab sesungguh asal pondasi syariat itu kaimun, itu berposisi ia di atas asas, di atas fondasi, di atas satu fondasi barang yang dikehendaki akannya oleh kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Maka masalah syariat, karena syariat menyangkut dengan amalan, tentu saja berbeda zaman, berbeda kondisi umat, berbeda situasi saboh-saboh kaum, saboh-saboh keadaan, yang dia membekas, mempengaruhi, maksud bekas, mempengaruhi pada perubahan syariat. Perubahan syariat. Jadi gara-gara beda kondisi umat, maka bisa saja berbeda syariat, beda dengan akidah. Akidah tauhid, syariat tentang amalan. Bahkan berbeda disebabkan masalah syariat berpedoman kepada kemaslahatan umat, kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang lagi yang keadaan tentang masalah syariat menyangkut dengan kemaslahatan, hadza ini hingga bahawa guutuslah tiap-tiap daripada nabi-nabi terdahulu, kanan ada ia khusus dengan umat yang terdahulu, tidak ia umum bagi sekalian manusia, dan adalah hukum syariat itu terkhusus pada putaran kesempitan umat-umat tertentu, sekira-kira barang yang dikehendaki akannya barang oleh hal demikian umat dengan khususnya. Arti oleh karena laginya, maka tiap-tiap nabi terdahulu yang ke Nabi Muhammad ketika disyariatkan suatu hukum, yang hukum khusus dengan umatnya, kan hukum mengumumi kepada umat-umat yang lain secara menyeluruhkan kepada manusia. Maka yang diperhatikan tentang kemaslahatan untuk umat itu, tidak dengan kemaslahatan kepada mandum-mandum umat. Yang tentang nabi-nabi terdahulu. Jadi syariat nabi terdahulu adalah khusus kepada kaumnya sendiri. Soal kemaslahatan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan kondisi umatnya. Maka oleh karena lagian berbeda umat, berbeda kemaslahatan. Maka oleh karena lagian faqad bu'isa Musa alaihi salam masalan ila Bani Israel, maka sungguh dibangkitkan akan Musa alaihi salam sebagai contoh saja kepada Bani Israel. Wa kanu sya'nu yaqtadi binisbati li hali Bani Israel. Dan adalah keadaan hukum dikehendaki ia itu dengan nisbah bagi kondisi Bani Israel ketika itu. Maka sama dengan hukum kalian pada kondisi Bani Israel, kan kondisi dia. Sebab kondisi orangnya antakuna syari'atuhum syadidatun qa'imatun fi majmu'iha ala asasil azimah. Bahawa nalah syariat mereka itu sempit, qa'imah, yang berpedoman ia pada keseluruhan syariatnya Bani Israel di atas asal azimah, la rukhasikan rukhsah. Arti azimah berat. Arti azimah berat. Karena Bani Israel kondisinya keras, maka syariatnya berpedoman kepada azimah. Arti azimah berat dan sempit. Sempit. Tetapi walama marratil azminatu wa bu'isa fihim sayyiduna Isa alaihi salam kana yahmalu lahum syari'ata ashala wa aisara mimma kana qad bu'isa bihi Musa min qablu. Tetapi manakala berlalulah zaman,
sampai teruk dibangkitkan pada zaman itu akan Sayyiduna Isa alaihi salam. Ada ianya Isa itu yang membawa ia kepada mereka itu Bani Israel akan syariat yang lebih mudah dan lebih ringan daripada barang yang sungguh yang ada yang sungguh dibangkit dengannya akan Musa pada sebelumnya. Sehingga ketika diutus Nabi Isa, syariat yang gemar dari Nabi Isa kepada Bani Israel lebih mudah, bahkan karena kondisi sudah berubah. Kondisi sudah berubah karena Bani Israel pada Nabi Isa lebih lembut daripada Bani Israel yang pada masa Nabi Musa. Jadi syariat pun sudah geperingan sedikit. Geperingan sedikit sesuai dengan kondisi umat pada masa itu. Oleh kerana lagian wandur fi hadza ila qauli, ini dalil, perhatikanlah pada masalah ini tentang masalah syariat Nabi Isa lebih gampang daripada syariat Nabi Musa kepada firman Allah Taala yang diceritakan di atas lisan Isa alaihi salam, yang bermula dengan Isa itu mengkhitab ia sedang berbicara tentang Bani Israel. Yang tengah Bani Israel kegambarkan dalam ayat wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Keadaan Nabi Isa itu yang membenarkan bagi barang-barang yang ada di antara hadapan itu, yaitu daripada kitab Taurat. Artinya Nabi Isa tentang masalah tauhid membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Dan wali uhilla, dan sungguh dan pahala bagi kamu akan sebahagian allazi yang telah diharamkan, allazi di atas kamu. Jadi sebahagian yang dasarnya haram ke pahala, yang dasar haram ke pahala, yang kenyan makna kageperingan. Kageperingan. Memang faqad bayyana lahum annahu fima ta'allaqu bi umuril aqidah musaddiqul lima jaa fit taurati wa muakkidul lahu wa mujaddidu li da'wati ilaihi. Maka sungguh penyataannya Allah Taala melalui lisan Nabi Isa bagi mereka itu sesungguhnya pekerjaan itu pada barang-barang yang takluk, yang sangkut paut dengan urusan akidah, itu membenarkan bagi barang yang datang dalam kitab Taurat dan memperkuatkan bagi barang yang dalam kitab Taurat, dan untuk memperbaharukan bagi dakwah kepada barang yang dalam kitab Taurat menyangkut akidah. Artinya dengan lagian masalah akidah, yang sifat Nabi Isa itu membenarkan bagi barang yang dalam kitab Taurat. Kan atak yang baru, atak set, hanya saja Isa muakkid wa mujaddid. Muakkid bermakna memperkuat bagi apa yang sudah disampaikan dalam kitab Taurat. Karena yang kebetulan kepada Nabi Isa Injil, tapi Nabi Isa membenarkan bagi asal Taurat. Tentu yang benarkan tentang masalah akidah. Amma binisbati li tasyri', adapun dengan nisbah bagi syariat dan bagi hukum halal dan haram, faqad kallafa bi ba'dhi taghayyurati wa ijadi ba'dhi tasahilati wa naskhi ba'dhi ma kanu qad yu'anunahu min nasyiddati fil ahkam. Maka sungguh getaklifkan dengan sebahagian yang berubah dan gepena sebahagian yang mudah, dan gepebata sebahagian barang yang nalah mereka itu sungguh sungguh penyata oleh mereka itu akannya barang daripada beratat pada masalah hukum. Tetapi masalah syariat, masalah halal dan haram, yang kage ubah-ubah oleh Nabi Isa dibandingkan syariat Nabi Musa, dan gehua kepada arah yang mudah, bahkan gehapus bagi perkara barang yang terjadi merasa berat pada Nabi Musa. Gehapus atau yang mandung gehapus karena memang zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Nyai dia sekilas bermakna kesimpulan bahawa masalah akidah sama,
masalah syariat sesuai dengan kondisi umat. Itu kadang-kadang berbeda, kadang-kadang tidak. Binaan ala hadza, karena berpedoman di atas ini, sesungguh kebangkitan tiap rasul itu mengandung ia akan akidah dan tasyri'at. Dan tasyri'an iaitu syariat. Yang mana setiap rasul ketika diutus dunianya tetap dua perkara yang gemeh. Pertama akidah, yang kedua tasyri', syariat. Fa amal aqidatu fa amaluhu binisbati laha laisa siwa ta'kidi lil aqidati dzatiha allati bu'itsa bihi bihar rusulul sabiqun duna ayakhtilafi au taghayyuri. Adapun pemula akidah, maka tugasnya rasul masalah akidah dengan nisbah bagi akidah sebelumnya tidak ada selain daripada kuat bagi akidah. Diri akidah itu, akidah allati dibangkitkan dengannya akidah akan para rasul terdahulu duna ikhtilafin, dengan ketiadaan tidak terjadi perbedaan dan perubahan sedikit pun. Berarti bangkit Nabi setelahnya hanya sekedar memperkuat akidah barang yang telah disampaikan terlebih dahulu oleh Nabi-Nabi terdahulu. Itu tidak ada perubahan sedikit pun. Amma tasyri' adapun mengenai syariat, fa inna syari'ata kulli rasulin nasikhatun di syari'atis sabiqati illa ma ayyadahu tasyri'ul mutaakhir aw sakata anhu. Sesungguhnya syariat tiap rasul itu menasah bagi syariat terdahulu. Syariat rasul menasah atau menghapus bagi syariat yang terdahulu, kecuali yang hanya hapus hanya barang yang diperkuat akannya barang oleh syariat yang kemudian ataupun yang didiamkan daripadanya. Kecuali yang hanya hapus jika datang syariat setelahnya memperkuat bagi syariat sebelumnya, memperkuat untuk kepejit lagi masalah nikah. Madum syariat Nabi masalah nikah. Adapun ketika teruk Nabi-Nabi setelahnya juga dibolehkan menikah. Berarti syariat Nabi setelahnya memperkuatkan tentang bolehnya menikah, karena itu syariat terdahulu. Ataupun datang Nabi kemudian sakata anhu geim, artiim hana gesebut syasareh untuk memperkuatkan. Untuk memperkuatkan sama dengan adalah jika syariat Nabi terdahulu yang pasti genasah gehapus dengan datang Nabi kemudian. Ia hanya gehapus dua perkara. Pertama, yang datang untuk memperkuatkan bagi syariat terdahulu, ataupun diamnya Nabi kemudian tentang syariat Nabi terdahulu. Hanya komentar apa-apa menunjukkan kepada syariat terdahulu itu masih kekal. Wa dzalika ala madhhabi ma yaqulu syari'atu man qablana syari'atul lana idza lam yarud ma yukhalifuha. Nyansaknya itu berdasarkan di atas mazhab siman berkata ya Yaman. Apa berkatanya? Bermula syariat siman sebelum tanya itu jadi syariat bagi ketanya pajan masa apabila hana datanglah barang yang memukhalafah ianya barang akan syariatnya terdahulu. Dasar sebuah kaidah, dasar sebuah mazhab bahawa syariat Nabi terdahulu merupakan jadi syariat kegetanya. Pajan mihana yang mukhalafah. Surah hana mukhalafah dua. Manakala datang syariat tanya memperkuat syariat terdahulu, ataupun datang syariat tanya tidak komentar apa-apa tentang syariat terdahulu, iaitu diam, maskudan. Itu juga jadi syariat kegetanya. Menang. Kemudian dari pembahasannya wa tadhihu mimma sabaqa anhu la tujadu adyanu samawiyatu muta'addidah. Jelaslah dari apa yang terdahulu sesungguh pekerjaan tidak didapatkan akan agama samawi yang banyak. Hanya saja yang didapatkan syariat samawi yang berbilang-bilang, yang banyak. Maka mafhumnya maksud adyan agama ini tauhid. Maka mafhumnya soal tauhid itu satu, tidak banyak. Saboh syariat tauhid Nabi terdahulu, yang kenyan tauhid Nabi kemudian, yang kenyan tauhid Nabi kemudian sampai kepada tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada tauhid umat Nabi Muhammad. Hanya saja yang didapatkan banyak
itu syariat. Ya, syariat yang lele model. Ya, di mana syariat itu bisa nasakhal lahik, menghapus syariat kemudian akan syariat yang terdahulu. Ya, yang syariat yang tok dudo penghapus syariat yang awal sesuai dengan kondisinya. Karena syariatnya hukum, kadang-kadang hukum yang awal hendak cocok le. Hingga etna teruk wataknya yang bisa-bisa berubah itu hingga bahawa tetaplah syariat samawiyah yang terakhir, sehingga tetaplah syariat samawi. Syariat samawi artinya syariat yang dibangsakan kepada Allah. Samawi simbol daripada tinggi langit. Ya, yang dikehendakilah hikmah Allah Ta'ala bahawa adalah mablagnya sampainya dia itu khatamul anbiya wa rusul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Syariat-syariat Nabi terdahulu itu bisa saja berubah sesuai dengan kondisinya sampai datang ketetapan yang terakhir yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakatru bak syariat Nabi Muhammadnya hanya berubah li. Ya, kapan karena Nabi Muhammad gutus pada akhir zaman. Ya, Nabi Muhammad gutus pada akhir zaman dan gutus kepada semua kaum, ya, kepada semua manusia. Tentu saja ketika disyariatkan hukum oleh Allah Ta'ala melalui lisannya Nabi Muhammad sudah mempertimbangkan kemaslahatan sampai pada akhir zaman dan sudah mempertimbangkan kemaslahah bagi seluruh manusia. Jadi hukum yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad, yang gemil oleh Nabi Muhammad, kan hanya cocoknya untuk masyarakat Arab, tidak. Ya, tapi untuk semuanya. Contoh masalah kebersihan. Masalah kebersihan ini sampai sepanjang zaman orang mengakui bahawa kita harus bersih. Pada bersih ada kemaslahatannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat sekalipun tetap mengakui baiknya jika kita bersih. Ya, demikian juga antara satu daerah dan satu daerah yang lain, ya, tanpa terkecuali satu negara pun tetap mengakui dia itu bersih suatu hal yang baik. Ya, maka syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berubah-berubah. Apa yang disebut oleh Nabi Muhammad dari awal Islam sampai akhir zaman, begitulah seterusnya. Kenapa? Karena syariat Nabi kita Muhammad sudah mempertimbangkan dari awal pensyariatannya, yaitu tentang kemaslahatan yang bisa berlaku, yang cocok dalam segala waktu sampai hari kiamat sekalipun, yang cocok dalam semua zaman, yang cocok dalam semua kondisi, dan yang cocok dalam semua masyarakat dan semua kaum. Bukan hanya cocok untuk orang Arab saja, tapi cocok untuk semuanya, untuk orang Asia, untuk orang Arab, untuk orang Amerika, dan untuk orang Eropah sekalipun, semuanya cocok. Jadi syariat Nabi Muhammad tidak lagi berubah-berubah karena kemaslahatannya sudah dipertimbangkan dari awal. Ya. Syariat Nabi terdahulu yang mempertimbangkan kemaslahatan untuk kaum nyantau. Ya, makanya berubah syariat itu ketika tok Nabi yang lain dan ketika berubahnya kaum. Ya, ketika bergantinya masa. Wa amma dinul haq fa wahidun. Ya, oleh kerana itu maka bermula agama yang benar itu satu. Ya, agama siapa? Tidak bertolak belakang antara agama Nabi tanya dengan agama Nabi sebelumnya. Yang dibangkitkan akan Nabi seluruhnya Nabi untuk berdakwah kepada agama yang satu. Ya. Kemudian diperintahkan akan manusia untuk tunduk bagi agama yang satu itu munzu Adam alaihissalam ila Muhammad. Ya, semenjak Nabi Adam hingga kepada Muhammad. Jadi semua umat semenjak Nabi Adam sampai kepada pada Nabi Muhammad diperintahkan untuk tunduk kepada agama yang satu itu. Ala wahwal Islam, ketahuilah agama yang satu itu maksudnya Islam. Ya, dengan Islam itulah dibangkitkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub. Ya, yang berkata Allah Ta'ala tentang menghikayakan tentang itu semuanya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya,
siapa orang yang benci daripada agama Ibrahim. Tidak ada orang yang benci pada agama Ibrahim kecuali hanya siman yang membodoh-bodohi dirinya. Hanya orang bodoh yang benci agama Nabi Ibrahim. Walaqad istafainahu fid dunya innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh telah kami pilih akan Ibrahim itu dalam dunia, dan sesungguhnya Ibrahim dalam akhirat itu termasuk daripada orang-orang yang saleh. Ya. Idz qala lahu rabbuhu, karena telah berkata Allah bagi Ibrahim oleh Tuhannya, aslim, tunduk, patuhlah kamu, masuk Islamlah kamu. Berkatalah Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin, tunduklah aku bagi Tuhan sekalian alam. Itu bertanda Nabi Ibrahim ini adalah orang-orang yang soleh dan yang gemar agama Islam lagi. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mewasiatkan dengan agama itu oleh Ibrahim akan anak-anak cucunya, ya, dan diwasiat pula oleh Yaqub pun wasiatnya, wahai anakku, sesungguh Allah Ta'ala telah memilih, ianya Allah bagi kamu akan agama Islam, maksudnya fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan matilah kamu kecuali padahal keadaan kamu itu masih Islam, tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa di situ? Bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dan anak cucunya Ibrahim diperintahkan untuk menyampaikan yaitu agama yang satu, yakni Islam. Ya. Dan dengan Islam itu pula diutuskan akan Musa kepada Bani Israel. Rupanya Nabi Musa diutus pada Bani Israel juga untuk membawa agama Islam. Berkatalah Allah Ta'ala, ya, daripada menghikayahkan pengsihir dari golongan Fir'aun. Tak kala mereka kalah, mereka berkata, qalu, berkata mereka itu pensihir yang menyebelah kepada Fir'aun. Inna ila rabbina munqalibun, sesungguh kamu kepada Tuhan kamu itu yang terbalik, artinya kembali maksudnya. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina, jangan kamu siksa daripada kami kecuali bahwa kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami, lamma ja'atsna, karena barang telah datang ianya ayat akan kami. Rabbana afriq alaina sabra, ya po kami, ya Tuhan kami, tuangkan di atas kami akan sabar, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan olehmu akan kami hal keadaan yang Islam. Berarti puwadisinan para pensihir itu tak kala ia kalah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ia berdoa semoga dia mati dalam keadaan Islam. Bani Israel yang berlawanan, Bani Israel pada masa Fir'aun ini berlawanan dengan Nabi Musa. Itu bertanda apa? Bahwa Nabi Musa pun diutus untuk membawa agama Islam. Dan dengan agama Islam itu pula diutuskan akan Isa alaihi salatu wasalam, yang berkatalah Allah Ta'ala, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka manakala diketahui oleh Isa daripada mereka itu akan rasa kekufuran ingkar, ketika kagerasakan oleh Isa bahwa di kalangan Bani Israel ada sifat-sifat ingkar, berkata ianya Isa, man ansari ilallah, siapa yang akan bantu aku kepada jalan Allah? Berkatalah kaum Hawariyun. Hawariyun ini adalah sahabat setia Nabi Isa. Apa katanya? Nahnu ansarullah, bermula kami itu pembantu Allah, kami beriman dengan Allah. Saksi olehmu bi annana muslimun, sesungguh kami itu orang yang Islam. Nyan juga tanda bahwa Nabi Isa pun membawa agama Islam. Yang tak.
Wa qad yuqal limadha yahtafizul ladzi yad'una nisbatahum ila Musa alaihi salatu wasalam bi aqidatin khassah takhtalifu an aqidatit tauhidil lati bu'isa bihal anbiya kulluhum limadha yu'minuna alladzi yad'una nisbatahum ila Isa alaihi salatu wasalam bi aqidatin khassatin ukhra. Kenapa? Kalau memang semuanya baik Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi itu mengajak kepada agama yang satu, agama Islam. Cuma kenapa akidah tauhid dari golongan mereka berbeza-beza? Padahal ini bekas sabah mana? Bakal bisa beda. Mungkin kan beda tu. Mesti tauhid Nabi Musa yang kata akui sama dengan tauhid Nabi Isa. Tauhid Nabi Isa sama dengan tauhid Nabi Ibrahim. Tauhid Nabi Ibrahim sama dengan tauhid sampai tauhid Nabi Yaqub, tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beda-beda tu. Kenyataannya kenapa beda? Untuk orangnya, sehingga karena orang yang mengakui Allah nak anak, Tuhan nak anak, Tuhan nak le, Tuhan nak macam-macam. Wal jawabu ala hadza ma qalahu Allahu azza wa jalla fi kitabil karim. Bermula jawaban di atas ini kenapa bisa beda? Itu barang yang lebih dulu telah menjawab akan itu oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya yang mulia. Apa jawabannya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguh agama di sisi Allah itu Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainahum. Tidak saling berbedalah allazi yang diutuskan mereka itu akan kitab. Orang yang diutuskan kitab Allah Ta'ala, diutuskan kitab Zabur, diutuskan kitab Injil, diutuskan kitab Taurat, tidak berbeda-beda. Diutuskan kitab Al-Quran, tidak berbeda. Kecuali yang beda hanya min ba'dima, daripada setelah barang yang datang akan mereka itu oleh keyakinan. Nah, datang ilmiah tabah. Bahkan beda, baghyan bainahum. Karena rasa dengki sesama mereka itu. Karena faktor dengki sehingga ia membeda-bedakan, faktor iri sehingga masing-masing pegah ada arau, karena lagian ke sehingga beda. Menancik jawaban yang dijawab oleh Allah Ta'ala, apa jawabannya? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Syariat dari Allah Ta'ala bagi kamu daripada agama akan barang yang telah gewasiatkan ianya Allah Ta'ala dengannya barang akan Nuh dan akan alladzi yang telah kami wahyukan kepada engkau. Artinya apa? Agama yang diwasiatkan untuk kita, untuk mereka semuanya, Bani Israel, itu agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Kemudian sambungan ayatnya, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidak bercerai-berailah mereka itu hanya beda-beda, kecuali yang beda min ba'di ma ja'a, daripada setelah barang yang datang akan mereka itu oleh suatu ilmu, bahkan beda, baghyan bainahum, karena dengki di antara sesama mereka itu yang buat beda. Jadi karena faktor dengki, karena faktor iri, sehingga saling membeda-bedakan. Jadi beda itu bukan dari dasar pensyariatan Allah Ta'ala, hanya saja beda itu dari sebab rasa dengki yang ditimbulkan oleh iri oleh sesama mereka itu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Jikalau tidak, bukan karena suatu ketentuan yang telah terdahulu daripada Tuhan engkau hingga kepada batas yang sudah ditentukan, niscaya sungguh telah dihukumkan dan mereka itu tentang masalah perbedaan akidah yang terjadi di kalangan mereka itu sampai sekarang. Kalau bukan karena suatu ketentuan yang kalian tulis idih dalam alam azali dan Lauh Mahfuz, sungguh kagak ditunaikan, gesiksa aja langsung. Tetapi karena ketentuan, ya ikuti ketentuan itulah. Maka tu beteakeun pakahan ga azab di hawanya nyan hang ga azab le ke mangkah lehun ka lagi yang ketentuan ba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innad dina urisul kitab min ba'dihim la fi syakkim minhum murid. Sesungguh allazi yang telah diwarisi mereka itu akan kitab daripada setelah mereka itu nyaurnya la fi syakkim minhum murid, sungguh dalam keragu-raguan daripada mereka itu, lagi kebimbangan bahkan karena akan terjadi perubahan-perubahan.
Maka kesimpulannya, fal anbiya'u kulluhum bu'isu bil islamil ladzi huwa dinu indallah wa ahlul kitab ya'lamuna wahdatad dini wa ya'lamuna anal anbiya innama ja'u liyusaddiqa kullu wahidin minhumul akhar fi ma bu'itsa bihi minad din wa ma kanu yatafarraqu ila aqidatin mutabayyinatin mukhtalifatin walakinnahum ikhtalafu tafarraqu wa ikhtalafu ala anbiya'ihim ma lam yaqulu wa raghama ma ja'uhum minal ilmi fi dzalik baghyan bainahum kama qala Allah taala. Kesimpulannya, maka seluruh anbiya, seluruh nabi semuanya diutuskan dengan Islam, ya, diutus untuk bawa Islam. Ya, Islam allazi, itulah yang jadi agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kenyang, madum nabi Islam yang perintahkan untuk maka hana islah millata Abraham. Ya, sabuh agama Nabi Ibrahim adalah agama Nabi Muhammad, merupakan kelanjutan daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hana islah sehingga timbul lagi agama yang timbul baru berusaha millata Abraham, agama Nabi Ibrahim. Seakan-akan agama Muhammad kan agama Nabi Ibrahim kan. Semua agama yang semua agama yang diutus Nabi untuk menyebarkan agama itu, maka agama itu membawa agama Islam. Dan bermula ahli kitab, para ahli kitab, ahli Zabur, ahli Injil, ahli Taurat, pendeta-pendeta itu semuanya itu mengetahui oleh mereka itu akan satunya agama. Itu pun agamanya Sabah. Dan ditipu oleh mereka itu sesungguhnya Nabi, hanya saja datanglah mereka itu Nabi untuk membenarkan tiap satu daripada mereka itu akan yang lain pada barang yang dibangkit. Tiap satu dengannya barang daripada agama. Juga mereka mengetahui setiap Nabi merupakan kelanjutan daripada Nabi sebelumnya. Antara satu sama lain saling memberi dukungan, saling membenarkan, tidak bertolak belakang dan tidak bertentangan. Tentang kondisi Nabi keadaan begitu, para pendeta-pendeta itu semuanya ahli kitab itu mengetahui. Wa makanu, mengetahui juga barang-barang yang adalah mereka itu. Wa makanu, ya, liyatafarraqu, dan bermula barang-barang yang adalah mereka itu sungguh bercerai-berailah mereka itu. Bercerai-berai berbeda-beda kepada akidah yang berlainan, lagi berbeda-beda antara akidahnya, akidah je beda, lagi akidah Injil berbeda, akidah Hawa Israel berbeda dengan akidah Nasrani, akidah Kristen berbeda dengan akidah Yahudi, malah dalam Kristen lelum akidah berbeda. Walakinnahum ikhtalafu, akan tapi mereka itu berbeda-beda mereka itu, dan bercerai-berai mereka itu. Wakhtalafu, selisih paham mereka itu di atas anbiya mereka itu, berbeda dengan nabi terdahulu. Malam yaqulu, akan barang yang hanagekeun le mereka itu nabi terdahulu akan ke mereka. Hanya saja mereka melakukan perbedaan itu setelah datang suatu ilmu, disebabkan karena dia dengki. Pakan bisa beda, disengaja membedakan karena dengki. Lagi awak Yahudi disengaja disalahi, dimenyalahi dengan Nabi Muhammad karena dengki, karena mau mereka Nabi pada akhir zaman berlahir dari golongan mereka. Karena dia benci kepada Nabi Muhammad, dengki kepada Nabi Muhammad, sehingga hana beriman ke Nabi, sehingga dipegat perbedaan. Yang bebut kesimpulannya bahwa soal akidah, disitulah nama agama yang sesungguhnya. Nyan akidah semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, akidah itu sama. Kedua-duanya ataupun akidah itu semuanya untuk menyatakan Allah itu esa. Allah itu satu dan esa, tidak bertolak belakang antara satu sama lain. Nyan dari awal sampai orangnya. Awak Israel, awak Nasrani, Kristen dipegah roji iaitu berakidah lagi akidah Nabi Isa. Tetapi akidah Nasrani orangnya mengakui tri Tuhan. Tuhan itu ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Yang hakikatnya itu sudah berkata malam yaqulu Isa, kaikun bara yang nakun Isa. Karena Isa kelanjutan daripada syariat sebelumnya, yaitu menyatakan Allah itu esa, tidak bertolak belakang antara satu sama lain.
Yang berbeda hanya syariat. Ya, syariat berbeda karena masalah syariat fondasinya yaitu hukum berkaitan dengan kondisi zaman dan kondisi manusia. Berbeda kultur manusia, maka berbedalah syariat. Kerasnya manusia, kerasnya syariat. Lagi syariat Nabi Musa. Pakad karena kultur Bani Israel keras, maka berhak akidahnya, syariatnya berkerah. Maka seterusnya sampai lembut sampai datangnya Nabi Muhammad. Adapun syariat Nabi Muhammad ini sudah sesuai karena netral, tidak terlalu keras, sanggup diterima oleh kaum yang lembut seperti orang Asia, dan tidak terlalu lembut dan ringan sehingga disepelekan oleh mereka yang bersikap keras. Jadi sudah netral. Oleh karena syariat Nabi Muhammad sudah netral, cocok untuk semua kalangan, cocok dalam setiap waktu, semua zaman, maka syariat Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada lagi sifat penghapusan dan tidak ada lagi pembatalan, tidak ada linasah. Karena itulah sehingga hana perlelina nabi lain lihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Berarti penutupan tanya tentang Nabi Muhammad, penutup akhir zaman, penutup Nabi dan hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi terdahulu. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atammu wa ahkam. Wa ilmu al-ma'aba.